النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الإمام الجنيدي البغدادي وإلى كتب الأحوال أبو يزيد البسطامي كتب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمباني والشيخ محمد كاشف الأنوار والشيخ محمد النوشاني عارف والشيخ محمد شاني عبد المغني الشيخ والشيخ محمد سيد بن عبد الغني والشيخ محمد شكور والشيخ محمد سلمان جل والشيخ محمد سلمان موليا والشيخ محمد شكور والشيخ معلم وجيل جعفر بن عثمان الراشد وزن الحبيب علي بن الحسن الحبيب زين بن إبراهيم أن الله يتغشم بالرحمة المغفرة ويعين بركاته وأن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah majelis taklim Musalla Hijir Ismail yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Kana Bishr bin al-Haris rahimahullah ta'ala yaqulu, Bishr bin Haris ini berkata, ijtama'tu fi siyahati bi rajulin majzumin abrasa a'ma. Aku terkumpul di dalam perjalananku itu berkumpul dengan seorang laki-laki yang majzum, kena penyakit habis sudah, awaknya itu terpotong-potong sudah, abros, kena penyakit abros lagi yang celak, yang ada penyakit kulit yang sulit, a'ma, buta lagi laki-laki itu. Jadi badannya habis, kena penyakit kulit lagi, matanya buta. Wa qad usri'a fi syamsi wal qamlu ya'kulu lahmahu. Jadi sampai kutu ulat memakan dagingnya orang ini. Qala farafa'tu ra'sahu minal ardi. Lalu ku angkat, ujar Bishr bin Haris itu, ku angkat kepalanya dari tanah, dari bumi. Wa wada'tu fi hijri, lalu ku letakkan kepalanya itu di asuh sidin. Bishr ini kan wali Allah Ta'ala juga, Bishr ini orang tadi. Falamma afaqa, manakala yang orang tadi rupanya pingsan, manakala dia siuman, man hadzal fuduli, siapa yang berlebihan, alladzi yadkhulu baini wa baina rabbi azza wa jalla, siapa yang lebihan ini. Artinya ini kok ada orang, sidin kan buta, kok ada orang yang masuk ke lingkup aku, antara aku dengan Allah. Jadi orang ini sekalipun buta, dia punya hati, punya mulut, masih bisa berzikir kepada Allah, bersyukurinya. Bahkan begitu ada, kalau kita kan banar, kesempatan banar nih, aku sakit perlu banar nih, bantuan orang, kada minta dengan orang. Ini harga diri kita ini. Ini kenapa orang ini cinta sempurna dengan Allah. Maka perjalanan menuju
perjalanan kita menuju suluk menuju Allah Ta'ala itu satu, hati kita jangan sampai bergantung dengan manusia. Ini teori, mudahan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Makanya termasuk juga berhati-hati. Cuma namanya berhati-hati, apakah guru, apakah siapa, termasuk saya sendiri, sebentar-bentar pinjam uang, sebentar perlu uang, sebentar-bentar ini, sebentar duit, kan zaman sekarang. Nah, itu hati-hati ya, dengan menjual keistimewaannya. Jangan, hati-hati sekarang ini, hati-hati sekarang, karena kejujuran ke Ibril Ahmar. Kejujuran itu sama sekarang ini sama seperti belerang warna merah ngalih dicari kejujuran. Nah, ini orang ada di akhir zaman nih, manusia ini dalam keadaan, ya saya sulit menyebutnya, lepra lah, minta maaf, penyakitan beliau, dalam keadaan berpenyakitan, terus terjemur di matahari dan dimakan oleh kutu ulat di tubuhnya itu, dalam keadaan pingsan. Lalu Bisri al-Harith itu mengangkat hendaklah siapa ini jar sidin, siapa yang masuk yang berlebihan ini lebihan, dianggapnya lebihan. Itu kalau kita kan perlu dengan Allah Ta'ala aja, nyerahkan hidupnya dengan Allah Ta'ala. Siapa ini yang masuk antara aku dengan Tuhanku? Ini lagi asik orang ini munajat dengan Tuhannya. Fa wa izzatihi wa jalilihi law qata'ni irbaban. Apa irbab? Udwan irbaban mazdadtu fihi illa hubban. Demi Allah, andai kata, ini kan orang sudah habis nih, matanya buta, tapi mulutnya, hatinya masih ingat. Andai kata Allah Ta'ala potong-potongkan lagi, aku tetap akan bertambah cintaku dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya aku kada mundur, tetap aku ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi kita hanya kada berduit, lalu kada sembahyang kan cemen, kada cemen lain orang beriman kan ujian. Tapi kita jangan minta kayak Sidin nih, andai kata aku dipotong-potong penting, jangan nih, kamu kan berduit aja bingung. Artinya kayak itu, nah jangan dilepas ibadah kepada Allah. Jangan mentang-mentang asik kena ibadah kepada Allah. Tanda cinta kepada Allah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu yang kita pegang selalu. Jangan sampai begitu asik ya masuk ikuti aturan-aturan permainan, petunjuk pelaksanaan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sidin Tambihul Muqtarin. Ini ada Tambihul Muqtarin halaman 77. Dulu Tambihul Muqtarin itu abah guru sekumpul mengajarkannya di sekitar tahun 89 masih di keraton Tambihul Muqtarin Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Memang luar biasa. Tambihul Muqtarin itu bercerita yang model-model kayak ini. Artinya yang diceritakan itu memang amalan semangat cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah. Jangan sampai begitu kita sudah mahabbah kepada Allah lalu syariat jatuh, gugur syariat, tetap semakin kuat ibadah kita, semakin dekat kita kepada Allah. Nah, jadi semakin banyak harta kita tidak dilarang untuk memiliki sesuatu yang mesti kita miliki, yang kita cintai. Tetapi semakin banyak harta, semakin dekat kita kepada Allah. Semakin tambah ilmu, semakin tawadhu, semakin takut kita kepada Allah. Nah itu ciri. Kalau orang tambah harta, tambah jauh daripada Allah, berarti hartanya itu adalah istidraj,
istidrat. Nah ini seperti laki-laki ini nah, Bisri bin Haris. Bisri bin Haris ini wali Allah Ta'ala juga sih, tapi melihat seseorang laki-laki ini yang luar biasa ya, andai kata lau qata'ani irbaban masdattu fihi illa hubban, andai kata aku terpotong-potong lagi tubuhku ini, kada bakalan, insya Allah dia berbicara bukan karena sombong, anak mengajarkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa kecintaan Allah Ta'ala asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu cintanya kepada Allah betul-betul dahsyat, cintanya kepada Allah. Nah ini bujur-bujur orang beriman. Nah kita kada anu benar, kada langsung ke situ kan, mesti bertahap. Minimal kita ya tidak meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah. Yang terpenting lagi tidak melakukan yang dilarang Allah. Selamat tuh, nyaman tuh hidup. Kemudian di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan alam anna kulla man yuhibbu fillah la budda ayyubghidha fillah. Ketahuilah sesungguhnya tiap-tiap orang yang cinta karena Allah mesti dia juga marah karena Allah. Jadi orang cinta karena Allah, marahnya juga karena Allah. Mungkin kita kan marah karena nafsu, makanya begitu sempian ada di lingkup rumah tangga, bini menghina kita apa bini, jangan dianu dulu, bawa keluar kah, kemana kah, datangi Habib Abdurrahman kah, datangi Guru Udin kah, datangi Guru Zaini kah, datangi para ulama yang soleh, bepandir-pandir di situ. Jadi kita kadang mengambil keputusan yang salah karena cinta jarkan. Aku cinta bini karena Allah. Begitu ada bini kesalahan, harus marahnya karena Allah Ta'ala aja. Tapi ini marah karena iya bisa. Maka kita keluar dulu. Kadang kalau guru sibuk ke masjid, apa yang dibaca? Hubungi Rasulullah. Tapi jangan badu dengan Rasulullah. Kayak apa? Baca salawat. Nah mudah dengan salawat ini hatiku bisa tenang menghadapi istriku. Karena istri ini kan bisa mengangkat derajat kita juga. Bini mucil, bini ngalih diatur, itu kan latihan. Latihan apa? Latihan sabar. Ya, kita dihina-hina teman, dikecilkan teman, diremehkan teman. Itu kan melatih juga, melatih temperamental kita untuk jadi orang baik. Maka hendaklah kita marahnya karena Allah, jangan cintanya aja karena Allah. Nah, kemudian fa innaka in ahbabta insanan li'annahu muti'un lillah wa mahbubun indah. Karena sesungguhnya kamu apabila kamu mencintai seseorang karena sesungguhnya taat kepada Allah dan dicintai di sisi Allah, fa in asahu fala budda an tubghidahu. Jadi kalau orang itu taat kepada Allah, kalau kita bujur cinta kepada Allah karena inya taat kepada Allah dan inya dicintai oleh Allah, itu yang kita cintai orang itu, kita sayangi. Itu tuh artinya orang ini yang kita cintai karena inya taat kepada Allah dan inya dicintai oleh Allah Ta'ala, itu yang kita cintai. Nah kemudian fa in asahu, apabila orang itu ya, orang itu maksiat, mucil, sembahyang kada, ampun Tuhan dilanggarnya, fala budda antu bigodahu, mau tidak mau mesti kamu memarahinya karena Allah Ta'ala, li'annahu asil lillah wa mamqutun indallah, karena ia sedang maksiat kepada Allah dan dia sedang dimarahi oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kalau orang dimurkai Allah Ta'ala mesti kita memarahinya karena Allah Ta'ala juga, bukan karena nafsu kita. Insya Allah orang mau aja mendengar. Wa man ahabba bisababin faddaruratu yubghidu lididdihi.
maka orang yang cinta dengan satu sebab maka akan mudah membuat sebaliknya kemarahan itu. Jadi marahnya karena Allah Ta'ala juga. Nah ini kita latih-latih supaya kita lebih juga supaya kita mengetahui bahwa innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum bil amwali sesungguhnya innamal hayatud dunya la'ibun, main-main, walahun, la'ibun, walahun, sia-sia, wa tafakhurun, saling bermegah-megah dengan harta, dengan anak. Itu yang sebenarnya juga kehidupan dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali, ujar terjemahan guru kita Bahari, kecuali kehidupan dunia ini mata benda yang menipu, atau tidaklah kehidupan dunia ini kesenangannya kesenangan yang menipu. Kesenangan dunia, kesenangan yang menipu. Kapan kesenangan dunia itu kada menipu? Ketika dunia itu kita giring ke akhirat, lain dunia lagi akhirat artinya. Nah kayak itu, kita kan hidup di dunia. Oh karena dunia menipu juga, kalau aku bisi harta. Jangan, Nabi menyuruh bisi harta banyak. Dengan dirham, dengan dinar. Nabi menyuruh supaya kita banyak bisi duit. Tapi banyak bisi duit tadi bisa menipu tadi. Kesenangannya bisa menipu, menina bobokan kita sehingga kita kada ingat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian qala ba'dul akabir, berkata sebagian para pembesar wali, para aulia, law khuyiras sahabatu bainal jannah wa suhbati Muhammadin lakhtaru suhbata Muhammad. Sahabat Nabi nih, ini tentang tadi cinta kepada Allah, ini cinta kepada Rasulullah. Andai kata para sahabat Nabi disuruh memilih antara surga dengan bersahabat dengan Nabi, berkawal dengan Nabi, lakhtaru suhbata Muhammad, niscaya mereka meninggalkan surga karena mereka memilih bersahabat dengan Nabi Muhammad. Ini kelihatannya kalimatnya kalau didengar sepintas lalu kayak itu aja. Coba kita sedikit dalami ini. Kalau memang sempat waktunya kada sempat, sampai di sini aja kita. Itu jam berapa? Jam yang mana? Jam 9.14 ya, 16 menit lah. Jam setengah 10 sedang kita. Yang berkata ini para ulama, pembesar para wali, para aulia. Andai kata sahabat Nabi, ujar wali-wali besar, andai kata sahabat Nabi itu disuruh memilih, apakah memilih surga atau memilih Nabi Muhammad, maka mereka pasti ini lakhtar, pasti mereka pasti akan memilih bersahabat dengan Nabi. Mesti mereka akan memilih Nabi Muhammad dibanding surga. Itu sahabat. Kenapa? Sahabat itu melihat Nabi, dan karomahnya sahabat, kemuliaannya sahabat itu adalah melihat Nabi. Dan melihat Nabi itu adalah lebih nikmat daripada masuk surga. Nanti ketika kita nikmat masuk surga dengan istri 12.100, apa yang dikehendaki ada,
hendak mobil Lexus ada, hendak helikopter ada, pesawat jet ada, apa aja ada. Pian hendak apa ayo? Hendak rumah 2 tingkat ada. Kada perlu lagi berusaha itu ini, hendak apa? Ada semua di situ. Bini cantik, cantiknya kada ada tandingnya, pokoknya bujur-bujur cantik tuh bang. Ada tanda cantiknya tuh berlobak di pokoknya cantik tuh bang. Kan tangannya aja kan keluar di bumi bidadari itu. Ini kita bertemu di sana jadi bini kita. Nikmatnya apa yang dikehendaki ada. hendak buah apa, datang seorang pohonnya langsung baanus itu. Apa aja dikehendaki di surga. Nikmatnya berkumpul dengan istri kita bidadari itu, sekali berkumpul nyamannya seumur dunia. Seumur dunia nyaman terus, nyamannya kada ada tandingnya, nyaman terus. Tapi semua itu sirna. Barangnya masih ada, nikmatnya masih ada, tapi nikmat itu kada ada kalah begitu Nabi kita datang di dalam surga. Begitu kita ketemu dengan Nabi kita, nah, disitulah sahabat. Karena ternyata kenikmatan itu bukan hanya dari bentuk fisik aja. Kenyamanan. Coba pian yang minta maaf benar yang sudah berisi bini, yang punya istri. Apakah kumpul suami istri itu nikmat? Memang nikmat, tapi ada kalau yang lebih nikmat daripada itu, ketenangan batin, nyaman hati, senang. Itu kan terus menerus. Kada kawa ditukar dengan apapun, berharga benar itu. Nah, tapi ketemu Nabi itu, sementara semua sumber kenikmatan itu dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat andai kata dipilih, disuruh milih, apakah milih surga atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka pasti memilih Nabi. Kenapa? Keistimewaan sahabat itu memang diberi oleh Allah Ta'ala bisa bertemu dengan Nabi, melihat Nabi. Karena melihat Nabi itu jauh lebih afdol, tidak seberapanya bagaimana hebatnya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih hebat, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Quran tuh kayak apa hebatnya Lailatul Qadar itu, kita ketemu Lailatul Qadar, fadilahnya. Tapi jauh di bawah dengan ketika kita melihat Nabi. Sekarang saya mau tanya, Abdul Lailatul Qadar kah Abdul Nabi? Lailatul Qadar ini luar biasa lah, ini Quran ini kadang kalau dibantah ini luar biasa. Tapi sekarang Abdul Lailatul Qadar kah atau Abdul Nabi kita? Jauh kan? Makanya kalau melihat Lailatul Qadar itu 1000 bulan, kalau melihat Nabi tidak ada batas bulannya. Bukan 1000 bulan, 1.000.000 bulan, 1.000.000.000 bulan, 1.000 triliun bulan, bahkan tidak ada batasnya. Karena sumber rahmat itu Lailatul Qadar itu bagian daripada rahmat. Sumber rahmat itu di mana? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidak diutus kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta, termasuk Lailatul Qadar itu bagian kecil dari rahmat Allah Ta'ala yang ada dijadikan bongkolan rahmat itu, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau kita mengagungkan, memuliakan Nabi kita, supaya hati kita sedih, supaya hati kita jangan ke dunia. Sebab dunia ini serba terbatas. Bukan kita disuruh meninggalkan dunia, ya, disuruh juga berharta, supaya harta kita ini bujur-bujur nikmat kita nikmati, karena kita berisi Nabi yang paling hebat. Dan sering saya istilahkan, tidak tanggung-tanggung Nabi Muhammad tuh Nabi kita. Jadi sampean ulun, kalau umat Nabi Musa kada kawa inya menyambat Nabi Muhammad supatinya. Kalau kita nabiku Nabi Muhammad, nabiku Nabi Muhammad,
maka Nabi kita letakkanlah Nabi di hati kita. Jadi siang malam terkenang Nabi. Sahabat, ya Allah, sahabat untungnya melihat Nabi tiap hari. Itu karomahnya sahabat. Makanya Lailatul Qadar bukan diremehkan kada. Luar ini dibanding Lailatul Qadar dengan nabinya, karena Lailatul Qadar itu ada karena adanya Nabi, surga ada karena adanya Nabi. Oleh karenanya sering saya sampaikan juga bahwa ketika kita masuk surga, maka kita berhajat, perlu benar dengan kenikmatan surga yang menanti kita. Lalu terbayang surga, masuk surgalah kita, kumpul dengan bidadari dan lain sebagainya. Nabi juga beribadah, kita beribadah masuk surga. Nabi beribadah masuk surga seperti kita. Jangan dibayangkan seperti itu, karena Nabi akan kita samakan dengan diri kita. Jangan. Jadi Nabi anak masuk surga juga karena Nabi beribadah. Karena Nabi anak masuk surga, lalu Nabi beribadah supaya sidin masuk surga, ya kan? Karena Nabi beribadah, lalu Nabi masuk surga. Nabi akan menikmati bidadari dan lain sebagainya. Kayak itulah sama dengan itu. Oh, jangan sama sekali itu kada beradab dengan Nabi kita, tidak beradab dengan Nabi kita. Jadi Nabi, apakah Nabi perlu dengan surga? Wajib, Mengapa Nabi bisa masuk surga sementara Nabi itu lebih nikmat daripada isi surga itu sendiri? Jadi kayak apa? Surga yang perlu dengan Nabi kita. Jadi bukan Nabi yang perlu dengan surga, surga yang perlu dengan Nabi kita. Dan adanya surga itu karena dari nur Nabi kita. Adanya surga itu karena kan di Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi dunia, bagi bumi. Tidak, rahmatan lil alamin, alam semesta, arasy, kursi, bumi, matahari, sakti, JNP, seluruh alam semesta tidak terlepas dari rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita loh, Nabi ulun, Nabi. Makanya kita ini semua sebujurnya berkaromah. Kita ini ada bisi karomat. Karomat kita apa? Jadi umat Nabi Muhammad, itu karamat nomor 1 kita. Kemuliaan. Makanya di Quran kuntum khaira ummatin. Ikam itu sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi sejelek apapun orang Islam itu tetap bakal ramahkan apa? Inya umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad, kecuali pian kada percaya kebesaran Nabi kita, monggo keluar dari langgar ini, kutempeleng ikam. Bujur kutempeleng kalau kada mau mengakui kebesaran Nabi Muhammad, sebab ikam bakalan sesat daripada ikam karena di akhirat kada diterima Allah Ta'ala. Siapa? Nabinya Nabi Muhammad, maka Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, apa kan mau memuliakan? Kan mereng ngarannya. Ini minta maaf bukan kasar. Supaya kita lebih cinta kepada Nabi kita, supaya kita mengagungkan Nabi kita. Jangan kada diagungkan Nabi kita. Haram kalau kita kada mau mengagungkan. Yang kada boleh itu menjadikan Nabi kita Tuhan, itu aja. Disuruh kita memuliakan Nabi kita. Lalu kita diisi Nabi Muhammad, dan itu yang membela kita. Bukan setiap hari, setiap detik, setiap saat diperhatikannya pian. Kebaikan Nabi, kering sudah baju mata, mengganang kebaikan Nabi itu, membalas. Kita kadang mungkin bisa membalas, jangankan Nabi kita, membalas kebaikan orang tua kita sepanjang zaman kada kawapian membalas, sekalipun terpotong-potong tubuh sempian untuk membalas kebaikan orang tua belum bisa, apalagi Nabi yang mencintai kita melebihi orang tua kita. Ini yang kita cintai, ini yang kita sayangi, supaya hidup kita tuh mesra. Pian rasakan kan sekarang bagaimana hidup di dunia ini, stresnya kita, menghadapi pekerjaan, menghadapi kekawalan, menghadapi orang yang kan mau kurang lebih, belum lagi bini penyarikan misalnya. Kalau ulun kan bini aman aja, kira-kira ahli. Belum lagi anak
belum lagi tetangga, belum lagi hutang, belum lagi itu, belum itu kan bikin kita stres semua. Tapi ketika kita memesrakan diri kita dengan Nabi, merasa Nabi, untungnya aku jadi umat dimuliakan, jadi kita karomah, dapat karomah besar dari Allah jadi umat Nabi Muhammad. Kalau sahabat itu karomah besar, sahabat itu jadi umat Nabi Muhammad, plusnya kada terkira melihat Nabi alahan daripada masuk surga. Makanya Sayyidina Yusuf alaihissalam ketika dilintaskan di hadapan para wanita Mesir waktu itu, wanita Mesir tertatak tangan kada terasa, itu tertatak tangan aja, tapi umatnya Nabi Muhammad ditatak leher juga. Tapi ini bukan jihad lah, lain lah, ini masalah cinta. Ditatak leher pun kada jadi persoalan, saking cintanya dengan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Jangankan Nabi Muhammad, wali-wali besar raja kada terbakar, kada terbakar daging, apalagi Nabi Muhammad. Makanya kita besarkan Nabi Muhammad. Kalau kita membesarkan Nabi Muhammad, ditungguin Nabi Muhammad di kuburan. Kalau Nabi Muhammad ada di kubur, Nabi kan kada mati. Begitu kita di kuburan, Nabi dihiga. Mungkar nakir mustahil menanyai, ada Nabi mana wani. Jangankan itu, neraka aja kan, seperti saya ceritakan, neraka itu ketika kita bertitian di Siratal Mustaqim, ada Nabi dihiga situ, neraka menyempit, jangan, ya Allah, jangan sampai gugur, jangan gugur tuh. Ada Nabi kita, dibela Nabi kita, terus kita dibela Nabi, dijagain Nabi, pegang itu kuat-kuat Nabi kita. Apakah Nabi itu yang terbaik di seluruh makhluk, mulai awal kejadian sampai akhir zaman? Tidak ada yang melebihi Nabi kita. Walam yata'addani, tidak ada satu orang pun yang bisa melampaui aku. Mau masuk ke hadratullah harus melalui Nabi Muhammad. Hendak mengetahui Allah, hendak makrifat kepada Allah, hendak dapat cintanya Allah, mesti melalui Nabi Muhammad. Banyak pintu menuju Allah, tapi satu aja yang dibuka oleh Allah Ta'ala, pintu menuju Allah, yaitu pintu melalui Nabi kita. Yang lain tidak ada. Dan itu terserah Allah Ta'ala. Pian bisi rumah ya, kalau bisi rumah pintunya di situ, pintu keluar masuknya di situ, pintu utamanya. Datang kawal, kenapa ikam mula pintu, cobanya jor pian apa, terserah aku ya, aku ampun rumah ya. Kalau maka itu juga Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah melalui pintu Nabi? Terserah aku cinta dengan ini, dan aku ciptakan satu makhluk yang tidak ada melebihi selain kekasihku Nabi Muhammad. Dan itu Nabi kada minta jadi kekasih Allah, diberi Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala, kalau nabi-nabi lain minta dengan Allah Ta'ala, minta dijadikan kekasih Allah, tapi Nabi kita Allah Ta'ala menunggu ridhonya Nabi. Bayangkan di mana, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhan kamu akan memberikan apa saja ya Muhammad, minta aja sampai ikam ridho. Ujian Nabi sebijajun minta umat ulun jangan ada satu pun masuk api neraka. Ini pian beratan, ingati itu, ingati. Makanya ulun tempeleng kalau kata ingat dengan Nabi kita. Sidin memperjuangkan kita supaya jangan masuk api neraka. Awak kita pang sebukuan ampun Nabi berataan. Pian karena bisa melihat karena nur Nabi kita, bisa ngomong karena nur Nabi kita, bisa mendengar nur otak kita bekerja dengan baik karena nur Nabi kita. Masa bisa lepas daripada Nabi Muhammad? Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di diri kamu tuh ada Rasulullah. Itu Quran itu ada Nabi di dalam diri kita. Nangke apa sebukuan ampun Nabi berataan. Itu ayo sudah terlepas dari itu pemahaman yang lain. Bagaimana bisa lepas dari Nabi kita? Kitab semuanya ajaran yang baik di kitab ini dari Nabi. Cara pian sembahyang dari Nabi. Cara puasa dari Nabi. Cara mencintai Allah Nabi.
Cara beribadah Nabi, cara sopan santun dengan orang Nabi. Cara makrifat dengan Allah Ta'ala Nabi juga mengajar. Mana lepas Nabi daripada kita? Kan ada kalau serba Nabi. Makanya jangan lupa, begitu kita asyik dengan Allah Ta'ala, jangan kita aku sudah dengan Allah Ta'ala, lalu Nabi di belakangnya sama kita mensejajarkan diri kita dengan Nabi. Nah ini Nabi kita. Makanya ujar cocok aja kalau bubuhan akabir ini, para wali-wali besar ini menyatakan, andai kata sahabat Nabi disuruh memilih, apakah memilih masuk surga atau memilih tetap dengan Nabi, tentu mereka pasti memilih Nabi karena nikmatnya tidak terkira bersama Nabi. Nah, lalu timbul pertanyaan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di dunia dengan Nabi kita waktu di dalam surga, orangnya berbedakah? Kadakah? Kada kalau. Nah, jadi yang hendak masuk surga, kalau dunia ini adalah kesenangan yang fata morgana, kesenangan yang menipu, supaya jangan menipu, masukkan Nabi di dalamnya, bernilai akhirat, masuk surga tuh kita. Nah kayak apa caranya? Diganang Nabi setiap saat. Diganangnya kayak apa? Melatihnya memulai di muntung. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu. Nah, diandak Nabi di hati, duit banyak, nyaman, pikiran terang, kawa mengembangkan usaha, tambah banyak duit, tambah dekat dengan Nabi. Karena duit ini kada bakalan lagi dihisap karena melalui Nabi. Minta maaf, ini berbicara di dimensi lain. Kada bakalan dihisap, kenapa? Nabi di dalamnya. Siapa nak menghisap? Ampun Nabi kita usahakan. Jadi pemodalnya siapa? Yang memodali kita ini Nabi. Modal Nabi kada lepas. Ampun Nabi. Kita ini, ujar Habib Mustafa Jakarta, di dunia ini ikut numpang. Ampun Nabi berataan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya itu aja. Oh ternyata selawat aja, karena selawat ini ajaib. Allah Ta'ala kan berselawat juga. Nah itu karena Allah Ta'ala hendak menemui kita, Allah Ta'ala hendak menghubungi kita melalui Nabi Muhammad. Bukan Allah Ta'ala perlu dengan Nabi Muhammad. Artinya ini bubuannya kada tahan, harus melalui hambaku ini, hendak menghubungi kita. Ingat Nabi Musa siup, Jibril terbakar, mana masuk ke situ. Lalu kayak apa caranya? Allah Ta'ala ibaratnya turun, maha suci Allah Ta'ala turun, hendak mendekati hamba-hambanya melalui Nabi Muhammad. Nabi itu yang ma'anukan, kan rahmat Nabi itu. Kita hendak dengan Allah Ta'ala kada kawa jua langsung melalui Nabi kita juga. Oh itu nyembah Nabi? Kada, karena perintah Allah Ta'ala juga melalui Nabi kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad kepada umat engkau yang berpadah cinta lawan aku, katakan mereka bisa cinta dengan aku kecuali ikut kamu dulu. Kalau dia sudah ikut kamu, pasti aku mencintai dia dan ku ampuni dosanya. Jadi kalau hendak diampuni Allah Ta'ala dosa, hendak dicintai Allah Ta'ala sepenuh hati, kita cinta kita kepada Allah, radiyatan maradiyah, diridhoi Allah Ta'ala, juga kita ridho dengan Allah Ta'ala. Kemana? Ke Nabi kita dulu. Ke Nabi kita, jalan satu-satunya. Allah Ta'ala menyebut, fattabi'uni, ikut aku dulu, ikut Nabi dulu. Hanya Allah Ta'ala menyebut. Bisakah pian mengikuti Nabi? Bisakah kita ikut dengan Nabi kalau menganggap Nabi kita itu manusia biasa, sama dengan kita? Kada mungkin. Kalau sama dengan kita, ngapain mengikut? Kalau sama aja kada mungkin. Berarti kita harus mengagungkan Nabi. Kenapa kita berarti? Karena perintah Allah Ta'ala mengagungkan Nabi itu. Allah Ta'ala selalu menyertakan nama Nabi kita dengan dia.
Dan Nabi Adam sendiri beliau melihat di bawah arsy itu ada ngaran Nabi kita. Berarti ini orang ini luar biasa ini. Makanya fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Nabi Adam juga hendak bertobat minta maaf kepada Allah. Nabi Adam menyebutkan dengan haknya Nabi Muhammad, ampuni dosa ulun. Nabi Muhammad belum lahir waktu itu. Nabi Muhammad belum lahir. Perlu kita ketahui terakhir yang kedua. Ketika Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, manakala kami berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku, ujar Allah Ta'ala, malaikat, aku hendak menjadikan pemimpin khalifah di atas dunia ini. Karena ke bumi akan kuturunkan manusia memimpin, jadi pemimpin. Tapi kata-kata pemimpin itu disebut khalifah. Nabi Adam kan manusia pertama. Minta maaf, Nabi Adam manusia pertama, Sidin manusia pertama, dijadikan Allah Ta'ala pemimpin khalifah. Itu kalimat khalifah itu pemimpin yang ada pemimpin sebelumnya, itu ngarannya khalifah. Seperti sahabat Nabi khalifah kalau tuh, seperti Syekh Saman khalifahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pemimpin sesudah ada pemimpin beliau di atas. Seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar, wali besar Kalimantan, sultannya, pemimpinnya, rajanya wali di Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sidin khalifahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Artinya khalifah ini ada pemimpin sebelumnya, itu khalifah. Kalau imam itu pendahulunya imam. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut inni ja'ilun fil ardi imaman, aku akan jadikan pemimpin di bumi, pemimpin imaman. Kalau imam kan ada pemimpin terdahulu, sidin yang memang berdahulu. Tapi kalau khalifah, seorang pemimpin ada yang memimpin terdahulu, ada pemimpin terdahulu. Sementara kan Nabi Adam ini aneh kan, sidin maksudnya bukan aneh yang kada baik lah, kan ini agak unik. Nabi Adam pemimpin, disebut pemimpin tapi menggunakan kata-kata khalifah. Khalifah itu seorang pemimpin yang ada pemimpin terdahulu. Sementara Nabi Adam siapa yang lebih dulu dari sidin manusia? Kan ada kalau ternyata pemimpin yang lebih dulu Nabi Adam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi bersabda, Sahibul Maulid di dalam Maulid Habsyi, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan, sesungguhnya pertama-tama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nuri, Nabi kita yang memimpin. Dan para nabi semua itu nabinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan kita jangan supan-supan, kita harus bangga, senang, bahagia. Nabiku Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Itu nabiku. Yang main-main ikan. Nabiku. Presiden siapa? Oh tuh aku rancak ketemu dengan presiden tuh anu keluarga presiden aja, apalagi Nabi Muhammad. Dan presiden belum tentu bisa connect kalau kita telepon, memang repot. Tapi kalau Nabi Muhammad setiap saat kita connect kepada beliau dan beliau memperhatikan pembicaraan kita. Begitu kita baca salawat, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wasallam, langsung didengar beliau, malaikat connect terus kita dengan Nabi. Assalamu alayka at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi. Assalamu alayka. Salam gasan engkau, salam untuk engkau. Alaika, ka itu kan kamu,
kamu berhadapan, kalau saya tidak pernah menggunakan istilah seakan-akan berhadapan dengan Nabi, betul-betul berhadapan Nabi, karena alaika, assalamu alaika ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, warahmatullah, mudahan rahmat Allah, berkah Allah gasan pian beratanna menghadap Nabi. Makanya kalau pian waktu kita nyambat assalamu alaikum ayana, muntung kita aja menyambat setelah terlewat, hanya ingat kada apa-apa diulangi lagi supaya bejur-bejur kita menyapa Nabi. Boleh menyebut Nabi di dalam sholat itu assalamu alaika, berhadapan dengan Nabi, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau pian membaca assalamu ala Jamal, batal sembahyang pian, tapi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh memang perintah Allah Ta'ala. Maka itu menyebut Nabi kita ibadah. Lalu Nabi timbul alaika salam, assalamu alayka ya habibi, misalnya Nabi ya ada, kita boleh kita Nabi bahkan di situ batal kalau kita menghadap Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya Rasulullah, kada batal sembahyang Nabi yang dihadapi, Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan Nabi kita ini, kita muliakan Nabi kita itu. Jangan sampai otak kita dikotori oleh orang-orang yang kada bertanggung jawab. Apa memuliakan Nabi itu sama aja dengan kita itu mengkultuskan, kada boleh. Itu qaulul haq iradatul batil, perkataannya bujur tapi batil isinya, karena kita wajib mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengagungkan Nabi kita, maka sifat ketawaduan kita akan full. Jadi kita jadi orang hebat, kada berkat Nabi juga, maka kita kada sombong. Ini kada bisa sombong, kada ada yang lebih hebat daripada guruku. Ini Nabi, imbah Nabi guruku, sahabat di anak di mana bungul. Ini guruku aja, ini guruku, imbah guruku itu Nabi Muhammad, memang diakuinya Nabi, imbah Nabi Muhammad guruku. Sahabat di mana di anak muha. Syekh Abdul Qadir Jilani di mana di anak. Hebatnya guru ikam itu, guru mau sekali gurunya setemat-temat minta duit, maka hebat. Semua minta duit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nelpon. Aku setempat lagi anak Jakarta. Bapak daun murid. Orang kada perlu jual. Setempat lagi, insya Allah seminggu lagi aku anak bertasmian. Aduh, insya Allah undang-undang ikam yang minta izin apa. Yang itu kan murid biasanya minta restu, minta doakan. Ini seorang ada perlunya apa? Bukan sombong dengan murid. Ikam perlu dengan maka disuruh diajarkan jangan bergantung dengan manusia, rusak tuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala yang mencukupi. Ikam bapingkut awan orang sugi bisa mati, bapingkut dengan jabatan berakhir, bapingkut dengan laki-laki bisa sampai juga, bisa tuh. Bapingkut dengan harta, antara dua, hartanya ninggalkan kita atau kita yang pasti mati. Kada ada semua. Maka semua itu tetap kita pegang, tapi tetap pegangan kita yang menentukan semua Allah. Kita serahkan kepada Allah dan jangan lupa untuk menuju Allah satu aja, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ulang-ulang ini biar tak ulang-ulangi supaya tambah cinta kita kepada Nabi. Dengan cinta kepada Nabi otomatis kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ya jama'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Allahumma ij'alna minal barrin bi rasulillah wa minal barrin bi masyayikhina wa minal barrin bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billahil aliyyil azim.